Selamat pagi anak-anak terkasih. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita sejenak berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena hari ini Engkau mengaruniakan rahmat kehidupan kepada kami. Allah Bapa sumber pengetahuan, kami mohon kepadamu supaya Engkau berkenan menyertai pembelajaran kami hari ini, sehingga kami semakin dekat padamu melalui Roh Kudus yang Kau utus untuk kami. Demi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak, materi kita hari ini adalah peran Roh Kudus dalam gereja. Gereja adalah persekutuan umat beriman pada Yesus Kristus, dan kita adalah bagian dari gereja itu. Maka secara tidak langsung, kita akan melihat peran Roh Kudus dalam hidup kita. Sebelumnya, marilah kita amati gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, betul. Ini adalah gambar lambang Roh Kudus. Ada gambar merpati, ada api di dalamnya. Nah, dari gambar ini, apa yang bisa kalian sampaikan? Peran Roh Kudus yang pertama adalah sebagai penolong. Pada zaman para murid, Roh Kudus sudah menjadi penolong bagi para murid-murid dalam mewartakan keselamatan yang hadir dalam diri Yesus. Lalu bagaimana Roh Kudus menjadi penolong hidup kita? Dalam sebuah ketakutan atau keraguan, senjata yang paling ampuh dan utama adalah berdoa. Nah, setelah berdoa, kita menemukan rasa tenang dan damai, dan bisa berpikir jernih. Maka, itulah peran Roh Kudus sebagai penolong kita. Sebagai daya kekuatan, ketidakmampuan kita dalam menjalani proses hidup sering membawa kita pada ketidakberdayaan. Contohnya pada saat ini. Di tengah pandemi ini, kita mungkin menemui kebingungan, ketakutan, dan keputusasaan. Namun dalam kepercayaan pada Allah, membuat kita optimis dan kuat untuk menghadapinya. Inilah contoh karya Roh Kudus sebagai daya kekuatan. Peran Roh Kudus selanjutnya adalah untuk mengungkapkan sesuatu yang dikodrati. Maksudnya bagaimana? Dalam hidup gereja, ada banyak hal yang ingin diungkapkan dan dihayati. Sebagai manusia, kita sering menemui kesulitan untuk mengenali kehadiran Roh Kudus. Maka, ada banyak lambang atau tanda untuk menggambarkan Roh Kudus, misalnya api, air, merpati, dan lain-lain. Dari tanda-tanda itu, kita bisa menangkap dan menghayati nilai-nilai dalam kitab suci. Peran Roh Kudus selanjutnya adalah sebagai roh iman. Kita adalah manusia yang sering jatuh pada dosa, namun kita juga sering ingin memperbaikinya. Hasrat untuk bertobat bukan semata-mata hasil kerja kita, namun karena rahmat Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk kembali kepada Allah. Kemudian, Roh Kudus sebagai jiwa gereja. Perhatikan hal-hal berikut ini. Di sini disampaikan bagaimana Roh Kudus menjiwai gereja dari sejak zaman para rasul hingga gereja pada saat ini. Nah, anak-anak yang terkasih, Roh Kudus setia dari zaman para rasul sampai zaman kita sekarang ini. Marilah kita bersama-sama merefleksikan apakah kita sudah menerima dan memperlakukan Roh Kudus sesuai perannya. Dalam refleksi kita kali ini, kita akan membaca kitab Yesaya
bab 11 ayat 2-3. Marilah kita temukan 7 karunia Roh Kudus di dalam bacaan tersebut. Kemudian, marilah kita memohon pada Allah agar mengaruniakan 7 karunia Roh Kudus itu dalam hidup kita. Anak-anak yang terkasih, demikian pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, kalian bisa menyampaikan di kolom komentar. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati.